saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan bersama-sama berjumpa dengan sebuah pembahasan tentang berjumpa dengan Allah dalam ketakutan kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa takut? Ada? Gak ada ya? Kalau kita tahu anak kita khususnya dan terutama biasanya yang menjadi anak kita perempuan dapat tugas kerja jauh dari orang tua, pergi ke pulau yang sangat terpencil. Saya pernah tiba di sebuah tempat di Papua, di daerah Oksibil. Di mana itu? Di Pegunungan Bintang. Itu sudah nyebrang sedikit lagi sudah Papua New Guinea. Nanti di situ bisa naik pesawat kecil, daya tampungnya hanya 5 orang, ke sebuah distrik tertentu. Saya terbang nanti ya dengan terpaan angin. Anda berjumpa dengan beberapa dokter muda di sana, di daerah Papua. Terus saya tanya, bagaimana perasaanmu? Baik-baik saja Pak, senang sekali berada di sini. Orang tua yang takut, betul nggak sih? Orang tua yang khawatir. Kami berada di sebuah wilayah yang tidak ada sinyal, ya, di sebuah gunung di tempat yang dalam. Kalau saya juga mampir ke sebuah tempat dalam rangkaian mission trip Kalimantan, agak ke dalam di hutan-hutan gitu ya, juga di antara perkebunan sawit. Di dalamnya tidak ada sinyal. Berjumpa juga dengan dokter, kebetulan punya dokter dulu gitu ya. Kenapa? Karena mereka juga di sana. Mereka senang sekali. Siapa yang takut? Siapa yang khawatir? Orang tua. Anak kita belum pulang jam 11 malam. Beberapa tahun lalu, ponakan kami tinggal bersama dengan kami di dalam tugas reportasi. Karena ada penyanyi Korea yang datang ke daerah kita dekat sini ya. Sekarang bisa disebut dekat sini, tapi dari sini udah jadi dekat kan. Itu udah dekat sini. Tapi dari kami jadi jauh. Sampai jam 2 pagi dia belum pulang. Saya tanya, kenapa belum pulang? Nggak dapat kendaraan. Kami jemput. Kenapa? Takut tuh. Takut. Jadi ketakutan itu wajar atau tidak? Wajar. Sangat wajar. Saya khawatir justru kalau orang tidak punya perasaan takut. Karena orang tidak punya perasaan takut bisa gegabah, bisa ceroboh. Meskipun orang selalu mengatakan don't panic. Karena apa? Karena kepanikan itu bisa membuat seseorang kemudian menjadi tidak mampu berpikir jernih. Seseorang yang panik itu menjadi tergesa-gesa. Seseorang yang panik bisa membuat dia kemudian tidak mampu berpikir lebih jelas. Karena dalam kepanikan dia dipaksa mengerjakan sesuatu yang dia sendiri mungkin tidak terpikir untuk mengerjakannya. Beberapa tahun silam, mungkin hampir 40 tahun silam, ketika kami mahasiswa sekarang di sekolah teologi di Jakarta ini, ada sebuah wilayah kebakaran, dan itu kebakarannya sudah kebakaran yang berkala, diprogramkan rutin gitu kan. Kebakaran lagi, diberikan lagi, kebakaran lagi. Ada sekelompok teman kami yang kebakaran dan di tengah situasi seperti ini dia bisa melompat pagar setinggi 2,5 meter tanpa dia pertimbangkan dengan membawa beberapa buku dan sebagainya. Lompat pagar. Setelah selesai, kami tanya, bisa diulang? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan itu terjadi berkali-kali di dalam banyak peristiwa. Teman-teman yang terbiasa hidup dengan laut, saya pernah hidup dengan laut, saya pernah melayani di Batam. Ketika terjadi gelombang dahsyat, beberapa teman bercerita, kami biasanya nyemplung ke laut. Bayangkan gelombang begitu besar, hampir 3 meter. Karena speed yang kami tumpangi itu di atas naik begitu ya. Jadi saya kalau lagi begitu ingat sebuah lagu. Badai mengamuk ya Tuhan, gelombang menderu. Jadi lagu itu sepertinya benar-benar diciptakan dalam keadaan yang demikian rupa. Takut, panik. Tapi ketika orang mengatakan jangan panic, kenapa? Karena kita begitu tahu selalu melakukan sesuatu dengan jernih. Nah karena itu apa alasan ketakutan? Bagi yang studi psikologi dan studi kedokteran akan sangat akrab
dengan gambar ini, ya, di sistem limbik di dalam otak di belakang kita ini. Maka di sana ada tempatnya memori dan tempatnya emosi. Saya dibimbing oleh Dr. Ali Saraf untuk penulisan disertasi, dan penulisan disertasi saya berhubungan dengan bagaimana seseorang bisa mengampuni kalau otaknya isinya kenyelian. Dari kecil dia dianiaya terus-menerus, maka dalam perjalanan hidupnya ia punya potensi untuk melakukan pembalasan. Kalau memorinya diisi dicekoki terus demikian, dan emosinya di amigdalanya diisi dengan hal-hal yang buruk, maka pikiran yang baik itu nyaris tidak ada. Maka ketakutan itu bisa terjadi karena pengalaman buruk yang membuat orang menjadi trauma. Para ahli trauma mengatakan bahwa trauma itu hampir tidak bisa disembuhkan. Tolong hati-hati ya Bapak Ibu. Hati-hati. Anak-anak itu jangan diberikan kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan atau hardikan yang membuat mereka kemudian menjadi trauma. Itu otak sayang. Otak itu ada sistem limbik di tengah. Biarkan anak-anak itu datang kepada Ibu. Jangan menghalang-halangi karena mereka punya hak untuk hidup nyaman, punya hak untuk hidup indah. Saya berkali-kali menitipkan di bidang pernikah kepada para calon suami dan istri, kalau suatu saat sang istri sedang mengandung, pertengkaran ini seperti apa? Pertengkaran yang membuat orang kemudian merasakan kebahagiaan karena pertengkaran. Bagaimana caranya? Coba di rumah. Bertengkarlah yang sehat. Jangan sekali-kali mengatakan kalimat-kalimat yang membuat pasangan kita tersakiti. Gak. Sebab apa? Sebab yang trauma bukan hanya istrinya, mamanya, tapi juga kandungan. Tahun 98 Indonesia punya pengalaman buruk sekali. Kerusuhan besar. Dan apa yang terjadi? Ada seorang bayi yang sedang dikandung usianya 7 bulan. Setelah lahir dan usia 2 tahun, setiap kali dia mendengar bunyi tiang listrik dipukul, teng, dia lari ke kolong. Dia takut sekali. Nggak ada yang mengerti soal itu. Baru ketika ditelusuri, kenapa? Karena pada waktu hamil, namanya hamil, situasi itu terjadi. Orang semua bersembunyi di rumah. Takut. Perhatikan baik-baik. Maka seorang ahli bernama Peter Levine, ia menulis buku yang menarik, Walking with Tiger. Ia katakan apa? Trauma itu tidak bisa disembuhkan. Apalagi setelah trauma kemudian muncul pemicu baru. Kita mungkin kaget ketika mendengar ada menantu kita menjadi anggota baru dalam rumah. Ketika mendengar ayah mertuanya atau ibu mertuanya berbicara kepada anaknya agak keras tapi biasa di rumah, dia kemudian jadi gemeter. Loh, aku biasa aja kok ngomong. Ya buat Anda yang biasa, buat mantu Anda yang menjadi anggota baru itu trauma. Siapa yang harus menyesuaikan diri? Orang bilang, ya mantunya dong menyesuaikan diri, dia masuk ke kita. Dia trauma. Orang trauma itu susah menyesuaikan diri. Bagaimana bisa menyesuaikan diri? Otaknya sudah terisi dengan sesuatu yang berat. Jadi siapa yang harus menyesuaikan diri? Kita, orang tua, mengolah cara. Meskipun ada sebuah kisah tentang mother-in-law challenge. Maaf ya ibu-ibu, karena judulnya begitu. Boleh juga sih diganti father-in-law challenge. Kisahnya pada waktu itu seorang anak laki-laki punya orang tua punya anak laki-laki satu-satunya. Enggak, namanya tunggal. Segala sesuatu serba buat dia, toh. Dikisahkan menikahlah si anaknya ini. Sekian tahun menikah, kehidupan mereka berjalan baik-baik saja. 7 tahun pernikahan dilangsungkan dalam kebahagiaan. Tiba-tiba sang ayah meninggal. Ibunya telepon, nah, mama tinggal sama kalian ya. What? Nah, perhatikan dengan baik.
Udah lama di sana aja. Kami kirim suster. Saya yang bayar. Ini di kota yang berbeda ya. Enggak lah, mama udah gak tahan sakit-sakitan. Tiba-tiba dengar kabar, nah rumahnya udah laku dijual. Nah kalau mau dapat jual dari mana? Anak cuma satu. Ya sudah. Baru saja kaki melangkah masuk di pintu, dia bilang, ya ampun nak, kenapa meja makan di situ? Meja makan nggak cocok di situ. Satu perkara, oke? Besoknya, anak kasih sarapan anakku seperti ini. Anak bapak sarapannya nggak begini loh. 7 tahun loh mereka menikah. Oke? Besoknya lagi, semua dikomentari. Makananmu selalu keasinan. Kalau kita jadi mantu bilangnya apa? Masak sendiri. Ngajak jalan-jalan. Biasa dia lagi. Bisa Kita juga main ngabisin sabar ya. uang Daripada sekolah. nunggu kita. Ada yang belum menikah? Perempuan? Lo nanya. Nengok nanya. Kan yang perempuan di sini. Nanya. Sampai si mantu. Kadang-kadang turun 50. Bukan karena gaya, tapi karena makan hati, makan usus, makan lambung, makan jantung, makan apa lagi semua yang jeruan ini. Akhirnya dia datang ke temannya bilang, tangga, kamu itu gimana sih jadi mantu? Kenapa? Mertuamu cerita, nah loh, sudah sampai ke tangga, oke? Dia tidak merasakan kebahagiaan tinggal sama kamu. Loh, yang bisa tinggal sama saya siapa? Kasih racun. Oh, gak mau saya. Tapi begitu pulang, makan hati, sakit betul. Balik lagi. Dan temannya bilang, itu, mesin saya. Oke lah, apa boleh buat. Hari pertama. Mak, makan. Ini ada bubur enak. Kira-kira dimakan? Wah, dia balik sini, saya udah seminggu nih gak dimakan-makan. Bagaimana bisa aku obat? Gimana cara ngasihnya? Gak begitu. Nih, makan. Ya nggak gitu juga. Hari berikut bubur kacang. Hari berikut lagi. Pokoknya dia kursus masak. Sampai semua makanan, kue, steak, segala macam. Bahkan kopi saja dibikin lezat. Karena apa tujuannya? Setahun. Oke? Dan begitu berlangsung sampai bulan yang ke-7 dari masa depan buat anaknya. So, begitu. Oh ya, itu mulai merasa. Tiap kali diajak pergi ke mall, jalan-jalan, dia tidak pernah lagi mengungkapkan ngabisin uang anak. Tapi dia katakan, kamu mau beli apa? Mama beliin. Wah, dia ingat. Bisakah saya diberi obat penawar? Kenapa? Saya sekarang sudah bisa hidup dengan baik dengan mertua saya. Sisanya mengatakan, sorry, obat saya masuk nggak bisa keluar. Ini kayak geng motor nih. Begitu diminum, tidak ada penawar. Wah, tolong asisten, saya nggak mau kehilangan mertua saya. Kenapa? Karena kami punya relasi yang sangat baik. Lemes-lemes, sakit perut, kembung, lalu tidak bisa tidur, dan seterusnya. Sekarang ini lagi nyaman-nyamannya. Kamu nikmati aja, karena tinggal sebentar lagi dia akan selesai. Wah, dia nangis, nggak mau. Ketika dilihat kesungguhan anak-anak ini, cara kita menyapa, cara kita memberi diri, cara kita menyambut, cara kita dan sebagainya, traumanya dicoba diobati hilang nggak? Enggak. Kalau begitu dipicu lagi dengan sesuatu, dia akan timbul lagi. Tetapi proses interaksi dan pemulihan berlangsung. Yang biasa kita sampaikan kepada anak-anak untuk menakut-nakuti mereka supaya mereka bisa bersedia bersama dengan kita di dalam perang ini. Ruang lingkupnya dibuat seperti itu. Kamu takut kecoa tidak? Kamu masih takut kecoa?
Supaya jangan sampai anak-anak kita ditakut-takuti dengan hal yang demikian. Karena menurut report Gates, itu yang paling laku di Indonesia. Aku sama kecoa. Tokoh Jepang bahkan mengatakan, Koyama namanya, dia mengatakan Indonesia itu hidup dengan roh. Karena apa? Di Indonesia itu tiap pojok ada rohnya. Anda datang ke daerah-daerah Anda, apalagi di daerah Jawa, Anda akan bertemu dengan hari Jumat, malam Jumat yang istimewa. Jumat apa ini? Kliwon. Kenapa kalau wage enggak? Kalau datang ke di Jawa tertentu, kalau Jumat Kliwon Anda akan mencium bau aroma kemenyan. Kenapa? Untuk mengusir setan. Loh, waktu Yesus lahir di bawah kemenyan, semua orang Majus. Semua pemahaman yang demikian itu pada melihat di televisi. Yang paling laku itu tayangan-tayangan adalah kalau kemudian muncul ubah-ubah. Itu dunia lain. Ratingnya tinggi. Padahal tayangan malam hari. Orang nunggu. Coba kalau kita dengarkan khotbah pendeta Mulyadi, 2 orang yang paling benar. Kenapa? Karena itu tidak mencari kebutuhan mereka. Ruang lingkup kita diisi oleh budaya, kultura. Dan ini yang ditekankan oleh Nibur, Christ and culture, Kristus dan kebudayaan. Kristus ditempatkan di atas kebudayaan. Walaupun ada 5 tipologinya, Nibur mengatakan yang paling diperlukan adalah Christ transform culture. Karena itu budaya ditransformasi, mengalami proses perubahan supaya orang mengalami sesuatu yang baru. Tapi ketakutan juga terjadi karena ancaman. Itu sebabnya Yusuf dan Maria menempuh sebuah perjalanan karena ancaman yang berat. Nah tapi, Bapak Ibu, wah, nggak bisa lagi gitu. Saya dibantu. Boleh dibantu next slide? Sorry. Tadi pagi nggak bisa, sekarang jalan sana. Oke. Tapi dalam firman Tuhan, kisahnya luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Dan Yusuf serta Maria memilih untuk taat kepada Allah di tengah ancaman. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari ketakutan. 204, ada yang apa enggak? Yang diberikan dari 204. Khususnya bait yang kedua. Tahu ya lagunya ya? Tahu ya? NKB 204 itu bait yang kedua mengatakan begini. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Atau ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, atau bahkan ketika orang-orang terindah di sekeliling kita, orang-orang yang kita harapkan menjadi orang yang paling mengasihi dan kita kasihi, ternyata mereka tidak melihat Kristus dalam hidup. Apakah pasangan dari pasal 3 dia telah berdosa sejatuh-jatuh. Tidak ada lagi sarana yang bisa menolong untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Di zaman perjanjian lama kita kenal bagaimana mereka mempersembahkan apa saja untuk Allah. Kambing, domba, lembu, terukur, bahkan burung pipit yang paling murah, paling sederhana untuk orang yang tidak punya kemampuan di surga. Dan ini bertentangan dengan cara berpikir teologi agama-agama yang lain. Kenapa? Ini alasannya. Saya pakai sebuah ilustrasi. Jadi kalau kita melakukan dalamnya 30 meter, gimana? Ini aja cuma meter. Meter ya? Kira-kira. Saya bisa menghitung kira-kira. Karena satu level itu 3,25. Tambah lagi 2 level. Lalu airnya sudah ada di dalam. Setiap kita mau berteriak, tolong, maka air itu masuk ke dalam mulut kita dan kita tidak mungkin lagi bisa berbicara. Apa pilihan yang terjadi pada waktu itu? Di tengah kondisi demikian. Ya Tuhan, kuserahkan nyawa. Cuma itu kan? Ya. Tapi tiba-tiba ada orang yang melihat, kemudian dia menengok ke bawah dan dia menyaksikan masih bisa berbicara. Woi, ada orang di bawah. Bisa teriak lagi, tapi dia perhatikan
ada tangan yang menggapai-gapai dalam kegelapan itu. Dan orang ini kemudian dia ikatkan badannya dengan tali, dia ikat di pohon, dia turun. Lalu ketika bertemu dengan kita di bawah, dia bilang begini, pegang pundak saya, cengkeram tubuh saya. Lalu kita mencengkeram dalam lemas. Dan dia naik ke atas, dia berjuang sedemikian rupa. Mungkin nyampe di meter yang ketiga dari bawah itu, kemudian merosot lagi 1 meter karena beratnya dan capeknya. Naik lagi, sudah 10 meter, punya harapan 20 meter lagi, melorot lagi, naik lagi, dan selesai. Sampai di bibir sumur ini. Lalu dengan lemas dia berbicara, hari sampai juga. Nah, pertanyaan saya, kalau kita termasuk yang orang gitu, bahasa Jerman mengatakan mamunya terguna. Aku pegang. Jerman ya. Karena pengabaran di Indonesia bisa datang dari Jerman toh. Shie. Terima kasih. Nanti kalau saya ketemu lagi, tolong lagi ya. Kan itu yang kita lakukan tiap minggu kan. Kita mengaku dosa terus, tapi kita berdosa terus. Selesai mengaku dosa, baru saja keluar dari pintu gedung gereja, ribut sama suami istri. Baru saja keluar, dasar. Dendam kita bangkit lagi. Karena trauma. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya? Maka perjumpaan dengan Tuhan itu dikategorikan dalam 4 kategori. Yaitu dalam bentuk persembahan. Ya, persembahan yang 4 kategori. Yang pertama, persembahan diri. Bentuknya diekspresikan dalam baptisan. Maka baptisan itu gak boleh main-main. Itu keseriusan kita berjumpa dengan Tuhan dan ekspresi syukur kepada Tuhan. Aku mempersembahkan hidupku. Orang Majus menempuh perjalanan berhari-hari, mungkin bertahun-tahun. Karena teks Alkitab mengatakan dia tidak berjumpa dengan bayi itu, tapi dia berjumpa dengan anak itu. Jangan dibayangkan gampang ya. Ada orang yang iseng, sekali lagi iseng ya, ini iseng. Ada orang yang iseng melakukan perhatian, katanya pohon dan sesuatu yang bisa menghasilkan untuk pewangian itu, kemenyan, kamphor dan sebagainya itu ada di Kampung Baru. Di mana ini? Dekat Subolangi. Medan. Dari situ dia jalan kaki terus. Dulu sebelum zaman es cair. Jalan kaki terus. Kira-kira jalan kaki itu berapa hari bulan? Tahunan. Sampai menuju ke tempat pembaringan Yesus. Maka ada kisah lain mengatakan ada seorang di antaranya kesasar. Orang Majus ini. Begitu kesasar dia cari mau bawa persembahan. Tiba-tiba yang mau dikasih persembahan sudah tergantung di salib. Ya itu cerita drama ya. Jadi bayangkan sedemikian rupa. Persembahan itu bentuknya penyerahan diri. Surat Roma pasal 12 ayat pertama dan kedua menegaskan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu kalimatnya jangan berhenti sampai di situ. Karena kalimat yang kedua itu penting. Dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang Allah. Lalu persembahan yang kedua, jenis kedua adalah persembahan waktu. Bapak Ibu hadir di sini, ini adalah persembahan waktu Anda. Karena itu waktu yang terbaik ini sungguh-sungguh dihadirkan untuk Allah. Saya suka ditanya oleh anggota jemaat GKI Muara Karang pas saya melayani ya, Pak, kalau di kebaktian Bapak suka perhatikan nggak ada orang yang tertidur lagi ada khotbah? Suka? Tahu nggak? Tahu. Masa nggak tahu? Ini kelihatan tuh dari mana? Kelihatan. Terus apa nggak tegur? Enggak. Kenapa harus tegur? Itu adalah waktu terindah yang dia punya. Karena insomnia. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan dia beristirahat, tidurlah dengan nyaman.
biarlah suara saya menjadi pengiring tidur. Waktu terbaik kita persembahkan buat Allah. Saya waktu terbangun airnya. Lalu tenaga, aktivitas, teman-teman musik, teman-teman pemandu pujian, para penatua, asyir, dan semua ada mempersembahkan tenaganya. Dan ini dihadirkan untuk kemuliaan Allah. Lalu persembahan harta benda. Dan ternyata hasil survei, maaf, ini survei, bukan penelitian. Kalau penelitian itu tulis gitu ya, survei cuma lihat doang. Hasil survei ternyata persembahan tersulit adalah yang ini. Pak Andar Ismail memberikan sebuah catatan penting pada satu buku seri selamat. Di manakah Anda berjumpa dengan uang Anda di surga? Katanya, tapi ini ilustrasi ya. Anda tidak akan menemukan uang ratusan ribu di sana. Yang ada adalah uang-uang receh yang kucel. Karena apa? Karena tiap kali persembahan dia baru nyari yang mana yang paling kecil yang bisa dikasih. Tidak dipersiapkan dengan baik dari rumah. Saya sedang bercerita bukunya Pak Andar, bukan soal GKI Karawaci. Beda di sini. Jadi, persembahan itu harta benda kalau Tuhan berkati kita dengan kendaraan. Dan kendaraan kita boleh dipakai di pelayanan, itu adalah bagian dari persembahan. Kalau Anda diberkati dengan kendaraan, Anda mengatakan ada tetangga yang tidak bisa ikut kebaktian karena tidak punya ongkos, lalu Anda bilang, ikut saya. Itu bagian dari persembahan. Dan sekarang persembahan kita banyak modelnya, termasuk pakai kris. Betul ya? Nanti ada cashback. Betul ya? Soalnya kalau saya beli bahan bakar, itu pakai kris, dapat cashback 1 liter. Berharga juga. Dan ini menjadi ruang bagi kita untuk melihat betapa seluruh rangkaian persembahan dalam perjumpaan dengan Tuhan itu punya nilai yang besar. Itu sebabnya ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika dikatakan oleh tim rancangan khotbah dalam ketakutan kita, maka takut ini mesti kita persembahkan dalam spirit hormat kepada orang-orang yang kita hormati. Kita tidak akan mungkin berbicara sembarangan, kan? Kepada orang-orang yang kita hormati, kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang membuat dia marah. Kepada orang-orang yang kita hormati, kita akan sangat segan dan menaruh hormat. Karena itu kepada Allah kita berikan sikap hormat, sama seperti ketika orang Majus berjalan dan memberikan kehormatan segalanya. Dia itu orang terhormat dan kemudian rela datang ke tempat yang tanda kutip tidak terhormat. Palungan itu tempat apa Bapak Ibu? Kita tahunya tempat makan hewan, betul? Tapi tahukah Anda bahwa hewan itu kemudian naik ke tempat makannya, tidur di situ, bahkan kemudian dia buang juga apa yang ada dalam perutnya di situ. Terbayangkah kita ketika Kristus hadir di tempat seperti itu? Nggak ada desinfektan, nggak ada obat semprot-semprot. Yang ada adalah kesiapan hati Maria dan Yusuf untuk menata tempat itu menjadi tempat pembahagian. Sekarang ini, palungan itu adalah hidup kita. Pertanyaan saya, mohon direnungkan bersama. Terbukakah kita dan bersediakah kita untuk menjadi tempat pembahagian Kristus di hidup kita ini, di seluruh hidup kita. Jangan cuma hatinya, tapi semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Supaya kaki kita jangan dipakai untuk menendang-nendang yang tak berdoa. Supaya tangan kita jangan dipakai untuk menampar-nampar gitu. Tapi supaya tangan kita dipakai untuk memberi dengan cinta. Supaya seluruh hidup kita digunakan untuk menghadirkan kasih. Dari mana Anda tahu bahwa pasangan Anda mencintai Anda? Kepada teman-teman di Bina Pranika ini, saya tanya beberapa menjawab demikian, beberapa tidak semua. Pak, tiap pagi dia kirim salam buat saya. Selamat pagi.
kirim ayat juga. Saya juga menerima ayat Alkitab setiap hari hampir 30. Penuh handphone saya dengan gambar-gambar. Ada yang Google. Lalu dia tanya, sudah makan belum? Pergi sama siapa? Makan siangnya sama siapa sekarang? Lagi makan apa? Anda merasa itu sebagai tanda cinta? Dan menurut saya, jangan-jangan itu posesif. Jangan-jangan dia kontrol. Jangan-jangan dia nggak percaya sama dia. Tapi satu-satunya alat ukur dari sebuah ekspresi cinta adalah perbuatan cinta yang tulus. Ketika pasangan Anda membutuhkan sesuatu, dia belum ngomong, tapi Anda ngerti dan Anda membawakan. Apa yang dia rasakan? Wow. 40 tahun menikah baru kali ini saya tahu dia mencintai. Ketika anak Anda merasa, ketika ada sesuatu dalam hidupnya, tiba-tiba Anda sebagai ayah datang dan memeluknya. Itu dia merasakan. Usiaku sudah 18, baru kali ini aku merasakan pelukan hangat dari Papa. Kenapa anak-anak lebih senang main di rumah orang lain ketimbang di rumah kita? Karena kalau kita ngomong ke anak kita, bagus, ulangi terus. Ya? Awas kalau naik motor. Ingat, motornya mahal. Tapi papanya atau mamanya teman bilangnya, hati-hati ya nak ya. Kan gitu. Kita sama persis seperti kita ngomong ke anak orang lain. Apa kita ngomong ke anak orang lain? Bagus, ulangi. Gitu? Enggak kan? Tapi tahu kan kita? Bahwa anak kita juga menunjukkan kalimat belayan cinta seperti itu perbuatan cinta. Itu dilakukan Yesus dengan kesediaannya hadir di sini dalam hidup. Oke, slide terakhir. Nah, karena itu mari kita maknai perjumpaan dengan Allah dalam sikap permohonan. Yang berkelahiran kesudahan syukur itu mesti dirasakan dan dipujikan. Maka nanti setelah pulang ke bagian Bapak Ibu, ketika Anda keluar dari sini, maka Anda mesti paling tidak mengekspresikan rasa syukur dan kasih Anda. Cari orang, ekspresikan rasa syukur Anda dengan menyalami mereka. Ucapkan salam bahagia buat mereka, paling sedikit 20 orang. Dan rasakan berkat Tuhan pada orang-orang yang Anda salamkan, pada orang-orang yang merasakan sapaan. Tuhan memberkati.